Come on, put 'em together Selamat hari Minggu Fitri. Hari ini hari yang luar biasa. Tuhan kita juga luar biasa. Ada amin saudara-saudara. Hari ini kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan berkat-Nya, rahmat-Nya yang baru setiap pagi dalam hidup kita. Come on, let's worship Him together. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mari angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau bermazmur Tuhan, kami mau menyerukan kebaikan Engkau Tuhan, meninggikan panji-panji Engkau Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Tangan
Tuhanku, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya Tuhan, kami muji kebesaran Kau Tuhan, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Hal yang luar biasa Tuhan. Engkau menyatakan haleluya Tuhan. Engkau katakan haleluya. Kau baik Tuhan. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven's come to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, the hope will arise. That is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch as the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you, Lord, you hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Yes, Jesus. We want to praise you, Lord. And we want to sing louder and louder to praise you, Lord. Sing it louder. Sing it louder. Sing it louder. Sing a bit louder. Sing a bit louder. Sing it louder. Let's sing a bit louder. Let's sing a bit louder. Sing a bit louder. In the presence of my enemies, sing a bit louder. Louder than the unbelief.
In the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Let us sing, I'm gonna sing in the middle of the storms, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, and the King is alive. Oh Tuhan, oh Jesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau sudah mengalahkan maut Tuhan. Dan kami memuji Engkau kebesaran-Mu Tuhan. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Tuhan, Engkau membawa kami Tuhan dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib Tuhan. Tuhan, dosa-dosa kami Tuhan Engkau hapuskan sejauh dari timur, dari barat Bapa. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Engkau menaikkan haleluya Tuhan untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau ajaib Tuhan. Karena Engkau besar Tuhan. Mari jemaat kita naikkan suara kita. Kita ucapkan rasa syukur kita. Puji syukur kita. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Jesus. Kau kekuatan kami Tuhan. Benteng yang teguh, Kau pengharapan bagi yang tidak. Engkau sumber kasih sayang bagi yang membutuhkan. Kau sumber sukacita. Perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Oh, kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ajaib perbuatanmu Tuhan. Oh, we worship you Lord. Oh Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau. Oh Jesus, we love you Lord. Oh mighty God, we praise your name. Oh Jesus, oh God. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Kami nyanyikan Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan. Di hidupku. Benar Tuhan, ajaib perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa, kami tidak perlu khawatir lagi Tuhan, mulai sekarang Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama kami Bapa. Percaya Tuhan, even sampai lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau menuntun hidup kami Bapa. Engkau yang memuaskan dahaga kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber penghiburan kami Tuhan hanya datang dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan, tidak ada lawan kami Tuhan. Semua lawan Tuhan bertekuk lutut Tuhan, semua masalah Tuhan tidak ada yang sebesar Engkau Bapa. Tuhan Bapa, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan berbicaralah Bapa, kami siap mendengar Bapa. Tuhan biar firman itu tumbuh Tuhan dalam hati kami Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Thank you Jesus. Dan kami mau mengucap syukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, dan kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dibawakan oleh Pastor Joshua. Selamat menikmati. Halo, senang berjumpa kembali dengan Joshua Winarta di sini. Saya berdoa untuk setiap teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari Anda, taulan yang terhormat di dalam keadaan sehat. Jiwanya juga sehat, dan juga fisik sehat, dan rohani juga sehat menyala-nyala. Dan kita telah belajar mengenai persahabatan dan teman seperti apa yang perlu kita punyai waktu minggu lalu. Kalau kita mempunyai teman yang seharusnya bukan teman, maka kita membatasi diri kita dan kita rugi. Kerugian kita stuck, kita macet, kita nggak bisa pergi jauh. Demikian juga kalau kita mempunyai teman yang benar, maka salah satu hal yang terindah adalah potensi kita itu bisa melejit, bisa naik ke atas. Seperti itu.
Nah, jadi satu prinsip yang kemarin dibagikan adalah apapun karakteristik daripada teman-teman kita, apakah itu baik atau buruk, eventually pada akhirnya itu akan menjadi nilai kita. Jadi kalau karakteristik atau teman-teman kita mempunyai nilai hal-hal yang positif, yang baik, moral yang baik, maka itu akan menjadi juga nilai kita. Dan demikian juga kalau hal-hal yang buruk, nilai-nilai buruk, pikiran buruk itu akan menjadi juga nilainya kita. Nah, sebagian orang itu mempunyai teman by default atau ya siapa aja boleh teman. Tidak, kita perlu untuk mencari dan memilih teman kita secara selektif dan secara bijaksana. Ini penting sekali. Dan pada hari ini saya akan memberikan tema sharing saya atau sermon pada ini adalah mengenai panggilan seorang teman. The calling as a friend. Nah, penting sekali bagi kita untuk mempunyai teman. Hanya gara-gara teman pergaulan, tahukah saudara, sebuah kerajaan itu bisa pecah. Apa yang dibangun oleh Raja Salomo selama 40 tahun. Raja yang bijaksana. Raja yang membuat seluruh bangsa Israel mengalami kemakmuran. Raja yang dikenal yang mengarang banyak sekali amsal-amsal bijaksana. Namun tidak bisa dilakukan dan dicerna oleh anaknya yang bernama Rehabiam. Kalau Anda baca di dalam 2 Tawarik 10 ayat 6 sampai dengan 16. Rehabiam itu anak daripada Raja Salomo. Akhirnya menjadi raja meneruskan tampuk pimpinan bangsa Israel. Namun dia bergaul dengan teman-teman yang salah. Sewaktu orang Israel datang pada dia untuk minta keringanan dalam bekerja, dia bertanya kepada orang-orang yang bijak dan orang bijak memberikan nasihat yang seharusnya dia dengar. Tetapi dia memilih untuk mendengar teman-teman mudanya dia yang salah. Dan dia katakan bahwa kelingkingku itu lebih besar daripada pinggangmu. Engkau minta keringanan bekerja dan tidak diberikan keringanan. Hanya gara-gara mempunyai teman yang salah. Apa yang dibangun oleh kakeknya Daud dan dibangun oleh ayahnya Raja Salomo dengan begitu banyak upaya dan kebesarannya pecah langsung. Jadi lihat betapa ruginya waktu seseorang itu menganggap sepele seorang sahabat, seorang teman. Nah, saya berdoa supaya setiap dari kita tidak menganggap sepele mengenai seorang teman. Nah, kita juga bisa melihat daripada teman-teman Daniel, seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan selama 70 tahun. Dari 4 pemerintahan Raja Nebukadnezar terus menerus ya di dalam pembuangan Babilonia waktu orang Israel itu dibuang. Karena orang Israel itu tidak taat sama Tuhan, akhirnya dibuang supaya mereka mengalami pertobatan. Ya, Daniel termasuk salah satu remaja yang dibawa ke sana dan dia punya teman-teman yang luar biasa. Daniel 4 ayat 11 sampai 12 saudara bisa lihat dan catat. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Spirit of excellence. Dan orang-orang dunia bisa melihat betapa bijaksananya Daniel. Meskipun masih muda. 10 kali lebih pintar dibandingkan teman-teman yang lain. Guess, siapa teman-temannya? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman yang membawa iman Daniel juga naik. Jadi itu teman, saudara. Itu yang mengangkat lebih lanjut, yang menantang, yang membuat kita bisa accountable dan bisa memenuhi panggilan dan juga mengembangkan talenta kita. Kalau kita lihat Daud, ya Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia mengalahkan Goliat. Tahukah saudara? Orang-orang yang bergaul dengan Goliat, they become giant slayer. Mereka juga jadi pembunuh raksasa yang saudara-saudara Goliat. Kalau saudara pikir Goliat hanya seorang raksasa sendiri saja, tidak. Goliat masih punya 4 saudara siblingnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi oleh saudara-saudaranya Goliat itu yang besar-besar? Mereka dihabiskan, mereka dibunuh oleh teman-temannya Daud. Luar biasa. Dan Alkitab juga mencatat di dalam 2 Samuel 23 di ayat yang ke-8 di situ. Itu ada list pahlawan Daud. Itu luar biasa. Salah satunya Ishibaal. Dia seorang yang bisa bertempur dan sekali bertempur dia bisa mengalahkan 800 orang. Ada juga yang namanya Eliazar. Ya, dia berperang sampai-sampai pedangnya itu menempel seperti tangannya. Anda bisa bayangkan dia mengalahkan begitu banyak. Lihat temannya Daud juga yang bernama Benaya. Dia bisa masuk ke dalam lubang gua dan mengalahkan singa dengan tangannya. Wonderful. Dan Alkitab mencatat juga ada pahlawan Daud di dalam 1 Tawarik 12 ayat 14 terusnya. Dikatakan ini
teman-temannya Daud, dikatakan orang-orang dari keturunan Gad itu, satu orang yang paling kecil bisa mengalahkan 100 orang. Dan satu orang yang besar itu mengalahkan 1000 orang. Jadi nggak heran kalau Daud itu berperang itu mighty, perkasa, dan tidak ada pertempuran yang tidak pernah dikalahkan, saudara. Selalu menang. Selain daripada orang-orang yang dia juga same minded, pikiran yang sama, punya semangat yang sama. Nah, mereka juga menyembah Tuhan yang sama, Elohim, Allah pencipta langit dan bumi. Itu nggak heran. So, who you are will attract the same you are. Dan saya telah membagikan bagaimana kita memilih teman-teman kita dimulai dengan diri Anda sendiri. Anda masih ingat sharing saya itu? Kalau kita mau pilih teman-teman yang punya integritas, mulailah membangun integritas dalam kehidupan saudara. Kalau Anda mau punya teman-teman yang jujur, jujurlah dengan diri Anda. Kalau Anda mau punya teman-teman yang bermoral, mulai Anda punya moral yang tinggi. Nah, itu akan menarik sesama Anda. Itu yang saya bagikan. Nah, pada hari ini saya juga mau bagikan mengenai 5 macam sahabat, 5 macam teman yang perlu kita punyai. Ya, selain daripada kita telah belajar mengenai ada 4 orang yang membawa orang lumpuh waktu minggu lalu. Saya ingat sekali waktu masa muda saya punya teman, sahabat-sahabat yang mereka berani naik motor. Dan saya yang paling muda, seharusnya mesti yang paling takut, gak punya pengalaman. Saya juga jadi berani naik motor, bisa berdiri di atas motor, bahkan yang di belakang disuruh tiduran, ya. Dan kalau malam hari di situ usia kurang daripada 17 tahun, itu naik motor kencang sekali. Nggak pakai rem, hanya rem depan aja emergency, lampu dimatikan. Satu kali kami sedang jalan kencang sekali dari Jakarta menuju puncak, dan kami bergantung daripada sinar bulan. Saya memimpin di depan, naik motor di situ kencang sekali, ya. Dan semuanya juga di belakang kencang. Jadi saya memimpin yang paling muda di situ, merasa keberanian karena semuanya orang yang berani mati, nekat, ya. Di situ saya mendatangkan sebuah lampu yang terang, saya pikir itu adalah lampu mobil seberang. Waktu saya mendekati ternyata lampu Petromak di sebuah warung. Hampir saya masuk ke warung mengucapkan selamat malam dengan motor itu. Tapi Tuhan masih sayang kepada saya. Tuhan selamatkan saya. Jadi itu kalau saya mengingat kembali pengalaman demikian, keluar keringat. Kok bisa ya berani kayak gitu? Yang gak heran karena teman-teman juga semuanya pemberani semua. Gak heran seperti itu. Ya, jadi ada 5 macam teman yang kita perlu untuk punyai, dan kita bisa lihat dari 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 17. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Paulus. Dia seorang rasul, pembangun gereja di Perjanjian Baru, seorang menulis banyak sekali surat-surat. Itu yang kita bisa mendapatkan pewahyuan mengenai kasih karunia Tuhan, rahasia Tuhan, mengenai anugerah. Itu banyak dinyatakan di situ. Itu luar biasa. Paulus dipakai Tuhan. Nah, mari kita lihat sama-sama dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Anda bisa baca sampai ayat 22 sebenarnya. Lihat bagaimana Paulus menulis surat kepada Timotius, anak yang dianggap sebagai anak yang sah. Dia seorang yang memuridkan Timotius. Kita lihat di sini, saya bacakan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, kepada Timotius, karena Demas, temannya Paulus, telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ayat 12, Tikikus telah kukirim ke Efesus. Ya, teman-temannya banyak dikirim ke berbagai daerah. Dan dia berkata kepada Timotius ayat 13, dan jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Ayat 14, ini salah satu musuhnya juga disebutkan selain daripada tadi Demas. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Jadi Paulus nggak mau balas perbuatan yang jahat apa yang Alexander lakukan, bela Tuhan sendiri. Jadi Paulus mengajarkan hal itu pada kita. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, pada Alexander, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dikatakan demikian.
Kalau Anda baca di situ teman-teman, Paulus itu begitu banyak. Itu ada 9 teman Paulus. Timotius, kemudian Demas, Kreskres, Titus, Lukas, Markus, Yohanes, ya, Tikikus, Alexander. Ya. Ada lagi Priscilla, Aquila disebutkan lagi di ayat berikutnya, banyak sekali. Tetapi ada 2 orang yang membuat Paulus itu menjadi seorang teman yang lebih baik. Bapak Ibu, tahukah musuh itu diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita becoming a better friend. Kita menjadi orang yang lebih softer, orang yang lebih gentler, orang yang lebih humble. Sebelumnya Paulus orang yang sangat fokus kepada misi. Dan dia menegur yang namanya Markus. Dia katakan ini anak mama. Dia ajak Markus untuk pergi pelayanan misi. Kemudian ada power encounter. Ada orang yang punya roh jahat dan diusir. Dan Markus meninggalkan perjalanan misi. Dan Paulus tidak suka akan hal demikian. Dia mau orang yang satu pikiran, berjalan bersama dan tidak berhenti di tengah jalan. Kemudian temannya Barnabas mengajak kembali Markus di dalam misi yang kedua dan Paulus langsung menentang. Nah Bapak Ibu, terjadilah pertentangan yang begitu hebat antara Paulus dengan Barnabas. Akhirnya Barnabas mengajak Markus ke Pulau Siprus, tapi kemudian Paulus pergi bersama dengan Silas untuk perjalanan misi yang lainnya. Tapi kemudian di sini Paulus telah berubah, dia katakan tolong panggil itu Markus karena pelayanannya penting bagiku. Dengan kata lain, Paulus telah mengalami perubahan. Ya, Paulus mengalami a gentler, a humble spirit. Demikian juga kita kalau makin tua, biar kita seperti makin padi, kita mau makin rendah hati. Yang percaya katakan amin, saudara. Paulus nggak ragu-ragu lagi, nggak malu mengatakan I'm sorry. Meskipun dia adalah seorang rasul yang hebat. Dan perkataan waktu dia memberitakan firman Tuhan, Injil itu bukannya dengan perkataan yang indah, tapi dengan kuat kuasa, dengan Roh Kudus. Jadi kalau orang mendengarkan, ya itu kuat kuasa Tuhan menyertai dia. Jadi bukan hanya sekedar pengajaran mengenai Tuhan, teologi, tapi kuat kuasa Tuhan dinyatakan di situ. Kasih karunia Tuhan itu dinyatakan. Jadi Paulus cukup rendah hati dan dia mengatakan tolong bawakan itu Markus dalam kehidupan dia. Nah, jadi teman seperti apa yang kita mau dapatkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita perlu seseorang yang menjadi pengangkat dalam kehidupan kita. A friend that lift us up. Ya, biarlah kita mempunyai teman yang bisa mengangkat kita. Karena tidak setiap kali dalam hidup ini kita kuat terus-menerus. Jangan sombong. Kita bisa kuat bukan karena gagahnya kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita bisa berada di sini. Kita nggak kena COVID, kita kebaikan Tuhan yang melindungi kita. Dan kita selalu datang kepada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Bukan karena apa-apa, karena kita tahu di luar Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Dan tetap kita mesti tetap jaga jarak dengan social distancing. Tapi tetap saudara, Tuhan itu melindungi kita oleh karena kebaikan Dia. Bukan karena kita bagus, bukan. Oleh karena Tuhan baik, Dia itu melindungi kita. Nah, mari kita lihat sama-sama dalam Kisah Rasul 9 ayat 17 sampai dengan 18. Ini kisah mengenai soal Ananias yang mengangkat kehidupan Paulus. Sebelum Paulus menjadi seorang rasul, seorang yang diutus yang membangun. Jadi arti kata rasul adalah seorang yang diutus, seorang yang menjadi bapak, seorang yang melakukan perubahan yang shifting di atmosfer, seorang yang membangun dasar yang kuat. Itu adalah namanya rasul ya, yang Tuhan utus. Dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-17 sampai 18 dikatakan di sini, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu dan dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari mata Paulus sehingga dia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Salah satu kualitas yang dibutuhkan seorang teman adalah menjadi seorang pengangkat. Karena dalam hidup ini kita pasti mengalami badai, saudara. Badai emosi, badai dalam relationship, badai dalam financial. Nggak usah didoakan, itu akan datang. Ya. Dan kita perlu mengizinkan Ananias itu masuk dalam kehidupan kita dan mau untuk mengangkat dan kita rela. Karena bisa aja kita terisolasi seorang diri, nggak punya teman, nggak ada orang yang mengerti kita, nobody understand me. Betul, saudara. Tapi izinkanlah Ananias itu masuk dalam kehidupan saudara. Atau saudara menjadi Ananias yang bisa mengangkat orang lain, yang merasa terisolasi sendiri,
dalam masa-masa seperti ini, ya mungkin mengalami PHK, nggak dapat lagi income, dan kita perlu untuk menjadi Ananias yang mengangkat. Nah, Ananias bisa memberikan alasan dan dia katakan, dia ngomong sama Tuhan. Waktu Tuhan ngomong sama dia, Ananias pergilah. Oh Tuhan jangan. Ini orang, Paulus ini kenal sebagai pembunuh. Dia membawa surat dari Yerusalem untuk ke Damaskus untuk menangkap orang-orang. Oh God. Ya. Itu fakta. Nah, notabene itu Saulus, ya nama sebelum berubah menjadi Paulus. Saulus itu seorang pembunuh dan dia melihat bagaimana Stefanus, salah satu diaken itu mati dan dia di situ mengizinkan orang-orang melempari batu. Seorang pembunuh. Tapi dia rela, Ananias itu, untuk menaruh semua fakta-fakta itu dan mau untuk bersedia mengangkat seorang yang namanya Saulus untuk menjadi Paulus dan dipakai oleh Tuhan. Jadi ini orang yang berani mengangkat, ya. Berani mengangkat dalam kehidupan seorang yang lagi sulit, berani mengangkat dan mengatakan, ya, I'm lifting you up, aku mengangkat engkau supaya engkau kenal Yesus. Jadi seorang pengangkat adalah seorang yang bisa membawa Anda untuk kepada mengenal pada Yesus, menunjukkan Yesus. Karena kita nggak mungkin bisa mengangkat orang setiap kali, setiap waktu, enggak. Ada waktu-waktu tertentu kita menjadi pengangkat. Nah, ada juga waktu tertentu izinkan kita juga kalau lagi jatuh untuk rela dan mau untuk diangkat sama orang. Seperti itu, saudara. Tapi saya mau katakan the greatest friend, sahabat yang terbaik adalah Yesus. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dan itulah ciri-ciri seorang teman, sahabat selalu selalu menunjuk itu kepada Yesus. Amin. Itu teman yang pertama yang saya pikir itu penting dalam kehidupan kita, a lifter, ya, untuk menjadi seorang yang mengangkat. Dan yang kedua yang saya mau bagikan untuk mempunyai kualitas seorang sahabat adalah friends that let us out. Seorang teman yang membuat kita ini bisa keluar dari perspektif atau pola pikir yang lama atau yang tradisional. Nah, saya mau katakan tradisional bukan berarti semuanya buruk, tapi ada hal-hal tuh yang nggak perlu lagi, yang nggak relevan. Nah, banyak orang sudah terima Yesus, tapi kehidupannya masih terikat. Dia bisa pergi ke gereja hari Minggu atau dengerin online, tapi sehari-harinya masih terikat. Nah, Tuhan mau kita untuk bisa menjadi orang yang melepaskan. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-44, itu kisah Yesus membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Karena Yesus dan Lazarus telah mati selama 4 hari. Nggak tahu kalau orang udah jadi mayat, ya itu udah hari keempat itu udah badannya deteriorate. Apa deteriorate itu telah mengalami pembusukan, bau, stinky, smelly. Dan Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Dan Lazarus keluar, dia melompat dengan kain kafan begitu ya. Dan Lazarus nggak bisa membuka kain kafannya. Apa dikatakan di dalam Yohanes 11:44? Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melepas kain kafannya. Nah, teman-teman juga biarlah menjadi orang-orang yang mau melepaskan. Ada orang yang udah terima Yesus tapi masih terikat dengan kebiasaan atau cara lama. Dan Anda perlu menjadi orang yang berani untuk bertindak dan mengatakan this is not right. Even though meskipun Anda sudah terima Yesus tapi ini hal-hal yang gak benar. Itu mesti dilepaskan. Sifat-sifat manusia lama itu yang akan bisa membuat orang itu tidak mengalami freedom. Alangkah mengenaskan orang udah terima Yesus, tapi hidupannya masih terikat. Terikat dengan kebiasaan, terikat dengan kemarahan, terikat dengan narkotik, terikat dengan hal-hal yang gak seharusnya, yang dia lihat di malam hari, atau apapun kebiasaan-kebiasaan itu yang membuat dia jadi masa tertuduh untuk datang sama Tuhan. Jadi itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang mau untuk melepaskan orang-orang yang terikat seperti itu. Itu penting di dalam kehidupan kita, ya. Untuk kita mau untuk menjadi orang-orang yang melepaskan. Dan kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 19, itu ada kisah mengenai 7 anak sekewa yang mau melepaskan orang yang kerasukan roh jahat dan mereka menyebut dengan nama Tuhan Yesus. Tapi kemudian orang yang punya kerasukan roh jahat ini mengatakan kepada 7 anak pendeta ini, dia katakan, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi siapakah engkau? Jadi Anda jangan impress dengan orang yang menyebut nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini penting bagi kita, jangan sembarangan nyebut nama Tuhan Yesus kalau nggak percaya dan nggak menghidupinya. Karena tidak ada kuasa di situ. Nah, orang-orang yang mempunyai kuasa dalam menyebut nama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang taat kepada perintah dan ajaran Yesus.
Kalau Anda mempunyai kuasa dalam perkataan Anda, melepaskan teman Anda, ya Anda perlu hidup di dalam perkataan Yesus. Anda perlu untuk mencintai Yesus. Anda menghidupi dan suka untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Amin. Nah yang ketiga, teman yang friends that let us in. Teman yang membuat kita ini masuk ke dalam sphere of influence, dalam lingkungan yang lebih tinggi. Jadi bukan saja teman yang mendoakan kita, teman yang peduli untuk kita ya di saat kita lagi sedih, tetapi teman yang memperkenalkan kita kepada level influence yang lebih tinggi. Nah, saya perhatikan dalam kehidupan saya dari waktu ke waktu, saya lihat di dalam timeline waktu saya membuat itu ya, saya naik dari satu level ke level lain itu karena ada teman yang percaya sama saya dan mengangkat saya untuk naik. Nah, dalam konteks mengenai saya bisa kenal dengan teman-teman yang lebih besar, saya ingat dengan Pastor Jake Bedlam. Dia orang yang pertama dari gereja Sitri yang mengajak saya masuk ke dalam green room atau ruangan khusus untuk istirahat para gembala, dan saya dikenalkan semua itu pada hamba-hamba Tuhan yang besar. Baik dari Amerika, dari Kanada, atau dari Australia saya dikenalkan, dan saya bersyukur untuk hal ini. Demikian juga waktu saya pergi ke Present Conference, saya juga memperkenalkan pastor-pastor Sitri Indonesia yang lainnya kepada yang lain-lainnya. Supaya mereka juga bisa mempunyai pandangan yang lebih luas, yang horizon, membentangkan pikiran kita. Ini teman-teman yang let us in. Nah, Anda lihat teman-teman, yang manakah yang mengajak Anda untuk naik ke dalam level pengaruh lebih besar, bisnis yang lebih besar, pengaruh lebih besar dalam hobi, ya, di dalam talenta. Ini penting, saudara. Yang keempat, teman yang membentuk kita, friends that shape us. Ya. Jadi bukan saja kita punya having fun, pergi keluar, minum kopi, puji Tuhan, ya kita bisa sukacita. Tapi ada teman-teman yang membentuk kita. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maksudnya menajamkan sesama bukan kita saling cakar-cakaran gitu, bukan. Atau bawa alat tajam, bukan. Tetapi di dalam ide kita ditantang. Ya. Di dalam kapasitas kita, talenta kita. Kita nggak akan bisa menerima berkat lebih banyak kalau kapasitas kita masih kecil. Saya masih ingat sekali ada seorang turis menonton, ada seorang lagi mancing, dia dapat, dia lihat nelayan ini dapat ikan yang besar 1 meter. Waktu dia dapat besar, wah ini pasti dia senang sekali. Ternyata dibuka kailnya dan ikan itu ya dibuang kembali masuk dalam lautan. Turis ini bingung kenapa dibuang. Ya, dia nonton lagi nggak berapa lama nelayan itu yang mancing dengan pancing yang cukup modern, yang canggih itu, dia dapat ikan 1,5 meter. Dipikir, oh ini pasti akan dijual. Enggak, dibuka, dibuang lagi. Kemudian dia bingung kenapa tadi 1 meter, buat musim sukacita dibuang, 1,5 meter dibuang lagi. Kemudian mancing lagi dapat yang 30 cm. Kali ini 30 cm dimasukin ke dalam dia punya cool box. Dia samperin, dia penasaran. Dia katakan, "Sir, why you throw all the big fishes?" Kenapa Anda ini melemparkan semua ikan-ikan yang besar? Lalu dia mengatakan nelayan ini, "Because my frying pan is only able to take 30 cm fish." Karena panci penggorengan gue di rumah hanya bisa masak ikan yang 30 cm. Bayangkan, ikan yang besar-besar dibuang. Dengan kata lain, kapasitas kita, mental kita, hati kita, kebesaran kita, itu menentukan berkat level yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita mau berkat yang besar, ya kita mesti jadi orang yang punya hati besar, pikiran besar, dan teman-teman yang besar. Ya bukan berarti kita juga punya mulut yang besar. Nanti bang mulut yang besar cuma ngomong doang. Ya, tindakan kita juga besar. Seperti itu. Jadi perlu dan kita perlu mau untuk berani untuk humble enough, cukup sederhana. Kalau teman kita menantang kita, jangan kita marah. Kenapa kamu nggak percaya? Bukan. Saya punya teman satu namanya Keith Edwards. Kami punya hobi yang sama, suka naik motor gede, Harley Davidson. Kami satu kali mendapat kesempatan sebelum masa COVID di Bali. Ya naik mobil gede, senang. Bukan kebut-kebutan tapi senang di situ, saudara. Dan dia selalu menantang saya dengan pertanyaan why. Why do you want to do that, Joshua? Kenapa kamu mau melakukan itu? What is the impact? Apa dampaknya untuk kamu, untuk keluarga, untuk yang lain? Nah ini membuat saya mikir. Ya, dia nggak mengatakan tidak, tapi why you want to do that? Is it right? Is it the right timing? Jadi hal-hal demikian ini perlu sudah dari seorang sahabat yang membentuk kita. Itu yang keempat. Ya. Dan yang kelima, yang terakhir saya mengatakan, friends that look us up. Teman-teman, sahabat yang memandang kita, yang percaya sama kita. Bapak Ibu, hanya dibutuhkan satu orang yang percaya sama kita, itu yang membuat kita itu bisa melejit atau naik. Seringkali seseorang itu nggak bisa berkembang karena nggak ada orang yang percaya sama dia. Tapi waktu orang itu percaya, ya, maka dia akan menjadi hebat. Kalau Anda pernah nonton film The Greatest Showman on Earth, itu gara-gara ada orang yang percaya dan dia jadi hebat.
Karena sebelum ini nggak pernah dipercaya. Itu film itu ada spesifik temanya mengenai hal demikian. Demikian juga saudara. Kita perlu teman-teman yang percaya sama kita, bukan yang mentertawakan. Dia lagi. Lo mau ngapain lo? Gini hari. Itu bukan teman ya, yang membuat kita jadi kecil. Nah, contoh orang yang percaya ke dalam Paulus itu adalah Barnabas. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 24 sampai dengan 25 dikatakan di situ Barnabas itu karena orang yang baik hati dan murah hati, penuh kasih karunia, dia membawa banyak orang. Tapi dia tahu bahwa dia terbatas, dia mencari yang namanya itu Paulus, ya, orang yang dipakai Tuhan, orang yang mengalami transformasi, dan dia mencari dari rumah ke rumah. Sementara di Paulus itu lagi sedang diam, lagi nggak ngapa-ngapain, maksudnya dia padahal dia dijamah sama Tuhan. Dan Barnabas mau mencari dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Maukah saudara menjadi orang yang mencari orang yang punya talenta yang hebat, punya panggilan yang hebat dan percaya sama mereka, dan saudara empower, saudara berikan tantangan dan percayakan, you can do it brother, you can do it sister. Ya, Anda bisa baca di dalam Kisah Rasul 11, 24, 25. Dan di dalam C3 Movement, dalam C3 Gereja juga ada teman-teman yang sahabat yang mau menantang kita. Bagus buat kita bertanggung jawab. Dan saya punya banyak teman-teman seperti itu. Ya, baik di dalam sini maupun teman-teman gembala, teman-teman yang dulu juga bekas kerja. Saya punya teman di belakangnya juga, Pastor Prijana. Kita akhirnya dekat karena punya hobi yang sama. Jadi suka main sepeda, kita ngobrol sama, suka makan enak katanya. Kalau di sini. Dan saya juga punya teman yang hebat juga yang telah menjadi istri saya. I'm married to my best friend, yaitu Sanita. Dia percaya sama saya, dia menantang saya. Dia juga yang suka mendorong saya sama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berdoa pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami punya teman yang bisa mengangkat kami, teman yang bisa membawa kami masuk dalam level, teman juga yang melepaskan dari ikatan-ikatan, teman juga yang bisa menajamkan kami, teman yang percaya akan panggilan dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa biar setiap dari kami diberikan pewahyuan dan pengertian, teman-teman yang seperti itu yang bisa diizinkan masuk membentuk kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Saya juga mau berdoa pada saat ini ya untuk mengucapkan berkat bagi setiap saudara, supaya saudara jangan takut, jangan gentar. Ya, ada orang-orang yang Tuhan telah set sebagai teman, sebagai sahabat, karena seringkali kita punya relationship bisa outgrow. Jadi Anda membutuhkan teman yang lain. Terima kasih pada teman yang lama. Bukan kita kejam atau bukan saudara, tapi thank God for that. Tapi ada teman-teman yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Dan juga ada teman-teman yang saudara mesti gunting, karena teman ini membuat Anda jadi turun terus. Nah, Anda mesti rela meninggalkan itu. Dan saya mau menantang pada saat ini supaya Anda mau untuk dibentuk. Because birds of the same feathers itu flock together. Jadi burung yang bulunya sama itu akan terbang sama-sama. By nature seperti itu. Demikian juga Anda kalau punya iman tuh yang menarik, Anda juga akan tertarik dengan orang-orang yang iman yang besar dan yang besar. Mau Anda untuk menerima berkat pada saat ini, saya mengucapkan berkat pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan Anda pada saat ini. Biarlah berkat ini mengalir. Apa yang Paulus telah alami, punya teman-teman yang hebat, engkau juga akan mengalami teman yang hebat. Yesus juga mempunyai 12 murid, 12 teman. Demikian juga engkau akan mempunyai teman-teman yang hebat. Teman-teman seperti Daud juga yang bisa mengalahkan Goliat-Goliat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ucapkan berkat ini, diberkatilah engkau, pikiranmu dibukakan dan hatimu dikuatkan, dan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Come on, put 'em together today.